Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar bilangan berpangkat. Kalian pasti sudah pernah kan belajar bilangan berpangkat? Nah, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian pangkat itu? Pangkat, notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Contoh, 2/3 itu artinya duanya ada 2 kali, ada 3 kali. Kita kalikan 2 dengan bilangan 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya berapa 2/3? Yaitu 8. Nah, contoh lagi, bilangan pangkat, misal 4/2, berarti 4-nya dikalikan dengan 4 sebanyak 2 kali, jadinya 4 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian, bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif atau dengan bilangan asli. Apa sih bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan selain 0. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Jadi nanti kalian bisa memangkatkan bilangan dengan bilangan asli, misalkan 3/9, 3/12, 3/10 bisa. Nah, kemudian bilangan pangkat selanjutnya ada pangkat bulat negatif. Jadi maksudnya gini, nanti kalian akan belajar misalkan ada 2/-1, 2/-3, 2/-12, 2/-15 dan seterusnya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjutnya. Kemudian ada pangkat 0. Pangkat 0 yaitu 2/0, 100/0 dan seterusnya, nanti Ibu akan jelaskan juga. Kemudian ada pangkat rasional. Apa sih pangkat rasional? Kita harus tahu dulu pengertian rasional itu. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dengan A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi gini maksudnya kawan-kawan, jadi kalian bisa memangkatkan bilangan dengan pecahan. Jadi misalkan 2/1/2, 2/3/4, 2/7/5 dan seterusnya. Itu nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut juga. Kemudian ada pangkat real. Kemudian ada pangkat real. Apa sih pangkat real? Jadi pangkat real itu adalah bilangan pangkat. Ke bilangan realnya dulu ya. Real itu adalah bilangan yang dapat dituliskan dengan bentuk desimal. Apa sih desimal? Yang koma-koma itu. Jadi misalkan ada 3/2,1, 3 koma-koma, pokoknya begitu. Jadi bilangan real itu meliputi bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu kayak tadi, pecahan kan, yang dapat dibagi berarti A per B. Nah, kalau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dibagi. Misalkan ada akar 2, terus akar 3, itu namanya bilangan irasional. Untuk lebih lanjutnya nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat kalian bisa lihat sendiri, ada 7. Ibu langsung akan menjelaskan lebih rincinya satu per satu. Kita ke sifat yang pertama, ada bentuk A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Contoh, ada 2/5 dikalikan 2/3. Jadi kalian gak perlu capek-capek ngitung. Misalkan 2/5 itu berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya berapa? 2/5 itu
32. Nah, kemudian ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8. Berarti 32 ditambah 8 sama dengan, nah tadi 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 32 dikali 8 sama dengan 256. Jadi kalian gak perlu ngitung satu-satu kayak gitu. Dengan sifat pangkat yang ini, kalian bisa langsung dengan mudah. Kalau A itu berarti 2 ini sebagai A. Sama kan bilangannya sudah sama. Pangkatnya kalau dikali berarti tinggal kita tambah. Jadi 2 pangkat 5 ditambah 3, 5 itu sebagai M, 3 itu sebagai N. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi kalian gak perlu ngitung satu-satu. Kemudian ada 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat, tinggal kita tambahkan pangkatnya asal bilangannya sudah sama ya. 2 dikali sama 2. Jadi nggak boleh kalau misalnya bilangannya berbeda langsung ditambah. Misalkan di sini ada 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Ini kalian tidak boleh memakai sifat yang ini gitu. Coba ya kita buktikan. 2 pangkat 4 itu berapa sih teman-teman? 16. Iya benar, 16. 2 pangkat 3 itu 8. 16 dikalikan 8 sama dengan 128, sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk berikutnya. Nah, kalau yang tadi dikali, kalau sekarang dibagi. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Iya, tapi tetap syaratnya kayak tadi, bilangan A-nya harus sama ya, nggak boleh berbeda. Ingat, nggak boleh beda, baru bisa pakai sifat yang ini. Coba ya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4-nya dikurangkan dengan 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Hasilnya 9. Coba kita buktikan. 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, 27 dikali 3 sama dengan 81. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama kan dengan ini. Jadi kalian gak perlu capek-capek menghitung satu-satu. Jadi bisa pakai sifat yang ini untuk memudahkan kalian. Nah, kalau ada soal 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, kalian tinggal kurangkan saja pangkatnya. Si 7 dikurangkan dengan 3, jadinya 5 pangkat 4. Gitu. Kemudian ke bentuk selanjutnya. Sifat pangkat selanjutnya yaitu A dikalikan dengan B, di luarnya ada pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Jadi bilangan yang di dalamnya dikalikan dengan pangkat di luarnya satu-satu. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 4. Ya kan? Ini artinya sama saja seperti 2 pangkat 4 ini dikalikan 3 pangkat 4, hasilnya akan sama. Itu. Kemudian ada A dikali B pangkat 3. Kita ke bukti ya. Ini kan artinya berarti A dikali B sebanyak 3 kali. A dikali B, A dikali B, A, B dikali A, B lagi. Kalikan yang A semuanya. A nya ada 3, berarti A kali A kali A, A nya ada 3. B kali B kali B, B nya ada 3. Jadi A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 3. Ini sifat pangkat yang ketiga. Kemudian ada sifat pangkat yang keempat.
Nah, ini bentuk pangkat 0 seperti yang gue bilang tadi ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalian pangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 hasilnya juga pasti 1. 1000 pangkat 0 pasti 1 juga. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ingat ya. Kemudian ke bentuk selanjutnya. Nah, ini ada bentuk pangkat bilangan negatif. Jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ingat, kalau pangkat ada minnya, kalian ubah ke dalam bentuk 1 per A pangkat N. Kemudian minnya hilang, tanda negatifnya hilang. Contoh, 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ubah ya bentuknya. Si min jadi berbentuk 1 per 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 1 per 8. Kemudian ke bentuk selanjutnya ada A pangkat M. Di luarnya ada pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kalian tinggal kali ya M sama N-nya. Contoh, kita ibaratkan A-nya 2, M-nya 2, N-nya 3. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Coba buktikan kalau kita nggak pakai cara ini ya. 2 pangkat 2 kan 4. 4 pangkat 3 berapa? 64. Sama aja kan? Nah, kemudian ke bentuk selanjutnya. Itu ada A per B pangkat M. Di luarnya ada pangkat M. Kalian kali dengan pangkat yang di luarnya. Kalian pangkatkan satu persatu ya. A pangkat M, si B juga harus dipangkatkan dengan M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, A-nya 2, B-nya 3, dipangkatkan dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi hasilnya 8 per 27.